Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita masih bertemu dalam pelajaran Seni Budaya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk dipimpin doa. Tempat duduk siap. Berdalam hati mulai. Selesai. Kepada ibu kami memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memasuki absensi, ya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menunjukkan cinta tanah air, ya. Kepada saudari Nesa dipersilakan untuk memimpin di depan, dan yang lainnya dipersilakan untuk berdiri. Indonesia ya Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahmu, hiduplah negeriku, bangsamu, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kalian diperbolehkan untuk duduk kembali. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan absensi dulu ya. Kelas 9A, hari ini tanggal 29. Yang hadir tolong bilang hadir. Aini, Amin, Ardiansah, Fadilah Iqbal, Febriani, Putri, Idis, Indra, Irli, Lira, Muhammad Azka, Muhammad Fauji, Padli, Pili, Rapli Fauji,
Rahmat Surya, Cindy Maya, Siti Fadila, Siti Fatmawati, Siti Rohimah, Yosa, Zahira Ayunda, Zahra Junita. Oke, hari ini kelas 9A tanggal 29 hadir 100%. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran ya, sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Oke, kalau kalian siap, silakan topinya dibuka. Ya, topinya dibuka, duduk yang rapi. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap? Oke, Ibu akan tanya dulu ke siapa? Seni budaya? Belum siap ya. Fokus dulu ya. Ibu tanya satu kali lagi. Seni budaya? Oke, hari ini tanggal 29 kalian bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran seni budaya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran minggu ini ya, Ibu akan tanya dulu tentang pembelajaran minggu kemarin. Ya, tentang pembelajaran minggu kemarin ya, supaya kalian mengingat, mereview otaknya. Ya, supaya kita berkesinambungan antara pembelajaran minggu kemarin dan minggu ini ya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya tentang pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Memahami tari kreasi. Memahami tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Pak Uji dipersilahkan untuk menjawab. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisi. Oke, jadi tari kreasi itu adalah tarian yang koreografinya masih bertolak kepada tari tradisi. Yang lain ada yang mau menambahkan? Siapa? Ada yang mau menambahkan? Apa itu? Contoh tari kreasi ada apa saja? Oke, Siti Fadila. Tari gebiar terompong, tari kipas, tari mainan kampai. Yang lainnya ada tari apa lagi? Lira. Tari oleh ringan, tari manusawa. Oke, ya itu adalah contoh-contoh tari kreasi. Yang lainnya? Ada yang mau menambahkan tentang tari kreasi? Sudah? Sudah? Oke, kita review dulu ya yang minggu kemarin. Yang minggu kemarin itu kita belajar tentang tari kreasi ya. Tari kreasi itu adalah tarian yang masih memegang teguh tentang tari tradisional. Jadi tari tradisional dulu baru masuk ke tari kreasi. Ya, sampai sini dipahami? Nah, kita itu kali ini belajar tentang apa? Tari kreasi ya. Nah, sudah siap semuanya kita belajar tari kreasi? Sudah? Oke. Ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian, ya, atau pencerahan. Ya, pencerahan. Ya, tolong didengarkan baik-baik. Ya, seperti ini kata-katanya. Hari ini saya akan melakukan yang terbaik. Karena hari ini tidak bisa diulang lagi. Satu lagi, hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena pilihan saya saat ini akan menentukan saya di masa depan. Ya, bisa dipahami motivasinya ya. Jadi akan Ibu jabarkan dulu. Kita harus melakukan sesuatu hal yang baik hari ini. Kenapa? Karena hari ini tidak bisa diulang lagi. Contohnya, hari ini kalian mau ulangan. Harusnya kalian belajar, menghafal. Kalau kalian tidak belajar, otomatis nilainya akan kecil. Nah, kalian punya pilihan belajar atau tidak. Ya, saat kalian belajar, otomatis nilai rapot kita akan besar. Tapi kalau kita tidak belajar, otomatis nilai kita akan kecil. Paham sampai sini? Oke, terima kasih ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, sebelum kita masuk ke materi, ya, kita akan masuk dulu ke tujuan. Ya, kita akan bahas dulu tujuan kita minggu ini. Silahkan diperhatikan ke depan ya.
Oke, nah di sini Ibu sudah membuat PowerPoint ya tentang pembelajaran kita yaitu seni budaya. Temanya tari kreasi. Nah, di sini kita akan memahami dulu tentang tujuan dan standar kompetensi yang akan kalian lalui. Ya, yang pertama, ini ada standar kompetensi yaitu 3.3 yaitu memahami unsur pendukung gerak tari kreasi. Jadi kalian harus paham nanti setelah pembelajaran ini. Kalian harus memahami unsur pendukung gerak tari kreasi. Dan yang kedua, memeragakan tari kreasi menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Ya, jadi selesai pembelajaran ini kalian harus memenuhi kedua standar kompetensi ini. Ya. Kemudian masuk ke tujuan. Tujuannya untuk apa? Ya. Yang pertama, Siti Fadilah boleh bisa dibacakan? Poin pertama, mengidentifikasi gerak tari kreasi berdasarkan untuk unsur pendukung tari. Oke, nah yang pertama, tujuan pertama kalian belajar tentang tari kreasi ini adalah mengidentifikasi gerak kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Yang kedua, silakan Pak Uji dibacakan. Merangkai berbagai ragam gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung. Yang kedua adalah merangkai berbagai ragam gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung. Jadi nanti di pembelajaran kali ini kalian harus bisa merangkai gerak dari awal sampai akhir. Yang ketiga, Indra boleh dibacakan? Mempresentasikan karya tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Oke, poin ketiga adalah mempresentasikan. Setelah tadi kalian merangkai gerak, setelah nanti kalian berlatih dari A sampai Z gerakannya, kalian harus langsung mempresentasikannya. Oke, bisa? Semangat? Oke, yuk. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, Ibu akan melakukan dulu pretest. Ya, untuk melihat siapkah atau tidak siapkah kalian atau pahamkah kalian dengan pembelajaran kita kali ini. Diamati ya, silakan perhatikan gambarnya. Oke, ini ada gambar ya. Termasuk bentuk penyajian tari apakah ini? Di sini nih ada berdua, laki-laki dan perempuan. Ya, termasuk bentuk penyajian tari apakah ini? Coba Zahra. Tari berpasangan. Kenapa tari berpasangan? Siti Fadilah, coba kenapa tari berpasangan? Karena 2 orang. Karena 2 orang. Karena penarinya ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Oke, yang kedua. Oke, tari apakah ini? Ya, Fadil silahkan. Ini apa? Tari apa ini? Tari topeng. Tari topeng. Kenapa ini disebut dengan tari topeng? Karena memakai topeng. Ciri khas dari tari topeng menggunakan topeng. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah memahami nih. Dari minggu kemarin kalian sudah memahami tentang tari kreasi. Selanjutnya, manakah yang termasuk ragam gerak selaku pada tari saman? Ini gambar 1, ini gambar 2. Ya, gerak selaku. Minggu kemarin Ibu udah bilang bahwa minggu ini kita akan belajar tari saman. Nah, Ibu mau tahu di antara kalian ada tidak yang sudah belajar apa itu tari saman atau sudah menonton video tari saman ya? Nah, kita cek manakah yang termasuk ragam gerak selaku pada tari saman. Mira, boleh yang mana ini jawabannya kira-kira? 1 atau 2? 1. Yakin? Yakin? Yosa, 1 atau 2? 2. Oke. Perempuan 1, laki-laki 2. Kira-kira jawabannya apa? 1. Ya, gerakan selaku itu ada di gambar nomor 1. Ya, lihat gerakannya seperti ini. Ya, kenapa disebut selaku? Karena gerakan ini adalah terinspirasi ya saat kita berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke, terima kasih ya. Berarti kalian sudah 90% kalian memahami tentang tari kreasi. Terima kasih ya. Oke. Selanjutnya, satu lagi ini, termasuk bentuk penyajian tari apakah ini?
Termasuk bentuk penyajian tari apakah ini? Cindy, tari apakah ini? Tari tunggal. Kenapa disebut tari tunggal? Karena menarinya sendiri. Kira-kira ini tarian dari mana anak-anak? Bali. Dari Bali. Ya, ini merupakan sebuah tarian dari Bali. Kita bisa lihat dari aksesoris penggunaannya, kemudian kostum dan juga gerakan matanya. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang karena barusan Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan, kemudian juga Ibu telah memberikan pretest kepada kalian. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pembelajaran intinya. Ya, pembelajaran kita minggu ini yaitu tentang gerak tari kreasi. Dengan akhir pembelajaran adalah kalian harus bisa mempresentasikan tarian kreasi. Oke, boleh dilihat semuanya ke layar? Bisa? Oke. Oke. Keunikan gerak tari kreasi. Yang pertama, keunikan gerak tari kreasi adalah tidak terikat pada pola gerak dan aturan yang baku. Kemudian, koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan pada keadaan saat ini yang sedang tren. Ya, jadi kalau tari kreasi itu berbeda dengan tari tradisional. Kalau tradisional itu sudah punya aturannya pakem, tidak bisa dirubah. Kalau tari kreasi itu bisa dirubah menyesuaikan dengan tren saat ini. Ya, contohnya kita belajar tari kreasi ini di sekolah ya. Ada tim perempuan dan ada tim laki-laki. Ya, perempuan dan laki-laki pasti berbeda. Perempuan pasti lincah nari. Laki-laki 1 2 1 2. Nah, secara itu kita masuk ke sini bisa menyesuaikan pada keadaan. Jadi kalau pembelajaran di sekolah, gerakan tari yang sulit bisa dirubah ke dalam gerakan yang mudah supaya semua siswa bisa belajar. Paham sampai sini? Paham? Oke. Selanjutnya, Siti Padilla, boleh ini dibacakan apa, Nak? Tari kreasi adalah salah satu bentuk dari seni tari yang berkembang di masyarakat. Dalam tari kreasi akan lebih fokus terhadap hal yang berbeda dari aturan seni tari pada umumnya. Adanya inovasi serta pengembangan di dalam seni tari juga memiliki tujuan agar bisa terlihat lebih modern dan lebih mudah diterima di masyarakat. Oke, poin kedua. Tari kreasi adalah salah satu bentuk dari seni tari yang berkembang di masyarakat. Berarti tari kreasi itu diciptakannya di masyarakat. Ya, jadi kalau tari tradisional yaitu ada yang diciptakan khusus untuk kalangan raja. Jadi zaman dulu tari tradisional itu ada yang khusus. Yang nontonnya harus kalangan ningrat, kalangan raja. Rakyat tidak boleh menonton. Tapi untuk tari kreasi ini sengaja diciptakan dan dibuat oleh masyarakat dan untuk dipertunjukkan juga kepada masyarakat ya. Selanjutnya, adanya inovasi serta pengembangan di dalam seni tari yang memiliki tujuan agar bisa terlihat lebih modern. Terlihat lebih modern. Nah, tari kreasi ini diciptakan itu zaman dulu. Katakanlah tahun 1970. Sekarang tahun berapa? 2024. Boleh digabungkan gerakannya menggunakan gerakan yang baru supaya terlihat lebih modern. Ya, seperti itu. Katakanlah kita mau tampil ya go internasional katakanlah. Berarti kita harus lihat dulu siapa penontonnya, kemudian gerakannya bisa kita rubah supaya penonton lebih tertarik dengan pertunjukan yang kita lakukan. Oke. Selanjutnya, karakteristik yang dimiliki oleh seni tari kreasi. Silakan Zahra Ayunda dibacakan poin pertama. Seni tari kreasi lebih banyak mengutamakan gerak hasil dari eksplorasi. Oke, seni tari kreasi lebih banyak menggunakan gerak hasil dari eksplorasi. Eksplorasi itu berarti mencari gerakannya. Jadi bukan hanya, ini videonya kita tonton. Tidak seperti itu. Tetapi kita melihat referensi, setelah itu kita bisa rubah. Kita cari gerakannya yang sesuai dengan kemampuan. Poin kedua, Irli silahkan dibacakan.
Dibandingkan dengan seni tari tradisional, waktu pertunjukan pada tari kreasi terbilang lebih singkat. Oke, poin kedua, dibandingkan dengan seni tari tradisional, waktu pertunjukan tari kreasi lebih singkat. Karena rata-rata untuk tari kreasi itu durasinya biasanya 3 menit, 5 menit, atau 7 menit. Berbeda dengan tari-tari yang lain, contohnya tari Ramayana. Ya, itu durasinya sangat panjang. Atau pertunjukan tari Bali, itu durasinya bisa sampai 30 menit. Ya, nah kalau tari kreasi ini durasinya itu biasanya singkat-singkat. Apalagi tari kreasi yang dipertunjukkan pada saat di sekolah. Ya biasanya itu waktunya itu durasinya itu hanya 3 menit, 5 menit, ya seperti itu. Bisa dipahami untuk poin kedua? Bisa. Oke, poin ke selanjutnya. Silahkan. Yosa dibacakan. Penari lebih leluasa dalam membuat rekaan atau gerakan sesuai dengan gaya yang mereka inginkan. Nah, penari lebih leluasa dalam membuat rekaan atau gerakan yang diinginkan. Jadi tari kreasi ini gerakannya itu bisa dibebaskan kepada sang koreografer. Yang penting tidak apa? Tidak menyalahi aturan, ya. Tetap tata kramanya harus dijaga karena kita adalah warga Indonesia. Ya, jadi gerakan oleh koreografer itu bisa dirubah. Ya, dari gerakan yang sulit menjadi gerakan yang mudah. Atau katakanlah saat kalian praktek tari kreasi itu, dari waktu 3 menit kalian hanya menarikan 4 gerakan. Gerakannya diulang lagi, diulang lagi. Kenapa? Dengan alasan tim laki-laki susah, Bu. Hese, Bu, jadi kita gerakannya cuma 4 gerak aja, tidak masalah. Ya, yang penting tadi gerakannya tidak menyalahi aturan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Mengerti? Oke. Tes dulu ya. Seni budaya. Aku cinta budaya Indonesia. Oke, ya seperti itu. Kalau belajar seni budaya harus semangat, jangan cuman gini aja, jangan hanya senyum aja, ya. Tapi harus ceria. Oke. Selanjutnya kita masuk ke poin unsur pendukung tari. Ya, tadi kita belajar kan bahwa hari ini itu kita harus mempraktikkan tari sesuai dengan unsur pendukung tari. Nah, kalian berarti harus paham dulu apa itu unsur pendukung tari. Fadil, silahkan dibacakan. Ragam gerak, musik, tata rias dan busana, pola lantai, tempat atau panggung, dan profesi. Oke, jadi unsur pendukung tari. Yang dimaksud dengan unsur pendukung tari adalah hal yang harus ada di dalam tari. Nah, Ibu buka dulu pikiran kalian. Sama halnya dengan seperti ini. Hal yang harus ada di dalam bakso. Kalau kalian jajan bakso atau pakai bakso, enak tuh? Hente. Jajan bakso atau pakai sambal, enak tuh? Hente. Kurang nikmat. Nah, sama halnya dengan tari juga. Kalian ke Ibu disuruh praktek nari, tapi kalian tidak memasukkan ini, berarti kurang nikmat. Ya, kurang cocok lah. Yang pertama, unsur pendukung tari ada yaitu gerak. Gerak itu nomor 1. Yang namanya nari pasti kudu ada gerak. Yang kedua yaitu musik. Ya, yang namanya tari itu ada musiknya. Tapi ada beberapa tarian memang tidak memakai musik. Jadi mereka menggunakan musiknya itu dari propertinya. Contohnya gelangnya krenceng-krenceng, gelang kaki krenceng-krenceng, ya seperti itu. Tapi banyak tarian yang menggunakan musik. Selanjutnya tata rias dan busana. Tata rias itu adalah make up. Kemudian busana adalah kostum. Nah, biasanya make up dan kostum itu selaras dengan tema tariannya. Contohnya tari Bali. Ciri khas tari Bali itu bagian mana? Ada di bagian apa, sayang? Mata. Otomatis matanya harus sangat terlihat dengan jelas. Ya, itu yang dimaksud dengan tata rias. Jadi tata rias Bali itu matanya itu mereka menggunakan warna-warna yang sangat cetar membahana. Ya, warna-warna yang ngejreng. Ya, kemudian termasuk busananya. Setiap adat daerah di Indonesia memiliki kostum atau busana yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang dimaksud dengan pola lantai. Pola lantai adalah posisi
penari. Ya, jadi misalkan tari kreasi itu bermacam-macam. Ada yang pola lantainya berbentuk lingkaran, ada yang pola lantainya berbaris, ya. Kemudian ada yang berbentuk segitiga, zigzag dan lain-lainnya. Ya, kenapa Bu harus menggunakan pola lantai? Supaya lebih nikmat dipandang oleh penontonnya. Jadi penonton yang lihat itu tidak jenuh. Ya, katakanlah seperti ini, di sekolah ada pertunjukan tari. Ya, orang tua kalian datang. Jangan sampai orang tua kalian seperti, kok budak orang dari tukang wae, teka foto, teka video. Nah, itu salah satu tujuan dari pola lantai. Bahasa kitanya, bahasa gaul zaman sekarangnya. Ya, supaya engke emak-emak nu datang itu bisa memfoto anaknya, bisa diupdate dalam status, ya, my son, ya, seperti itu. Anak saya hari ini tampil tari, alhamdulillah. Nyaho nari ya, seperti itu. Tapi itu merupakan suatu kebanggaan orang tua, makanya diadakanlah pola lantai. Selanjutnya tempat atau panggung. Kalau nari otomatis pasti ada tempatnya. Ya, boleh di panggung, ya, seperti itu. Saat kenaikan kelas kita tampil di panggung atau di lapangan, ya. Tidak ada kalian yang namanya nari di kamar mandi, kecuali kalian latihan sambil mandi. Ayo kan besok praktek Bu Yeni. 1 2 1 2 1 2 1 2 di kamar mandi itu kalian latihannya, ya. Tapi kalau tampil berarti itu harus di panggung atau tempat tampilnya. Dan yang terakhir adalah properti. Ya, properti yang digunakan itu adalah barang tambahan yang digunakan pada saat menari. Ya, seperti itu. Paham sampai sini? Paham, mengerti ya? Oke, selanjutnya. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Ya, karena minggu ini kita akan praktek pembelajaran tari saman. Sebelum kalian praktek tari saman, kalian harus paham dulu apa sih tari saman itu. Apa sih tari saman itu, ya? Silakan Pak Uji dibacakan. Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempengaruhi bahasa-bahasa Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, ini adalah pengertian tari saman. Ya, kenapa tari saman itu dibuat? Ini jawabannya. Ya, tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo di Aceh, ya. Kemudian biasanya tari saman itu zaman dulu itu, ya, sebelum modern, sebelum zaman now ada, ya, sebelum handphone berseliweran, ya. Pada zaman dahulu, ya, tari saman itu ditarikan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tari saman itu merupakan tarian yang sangat islamik, baik itu dari syair ataupun gerakannya, ya. Tetapi zaman sekarang karena sudah berubah, tari saman itu, ya, bentuk penyajiannya itu bukan hanya untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad saja, tetapi untuk pertunjukan. Misalnya ada perayaan 17 Agustus ditampilkan tari saman, ada pembukaan SEA Games dipertunjukkan tari saman, ya. Karena sekarang tari saman itu bukan hanya disajikan saat kelahiran Nabi Muhammad, tetapi untuk pertunjukan atau menyambut tamu yang datang, seperti itu. Oke, bisa. Oke, tari saman itu berasal dari Aceh. Oke, pintar. Selanjutnya, poin kedua, Lira silakan dibacakan. Dengan perkembangan zaman, tarian ini akhirnya dilakukan juga oleh banyak penari perempuan. Tari saman ini juga kemudian membawa beberapa nilai, mulai dari nilai keagamaan, nilai pendidikan, nilai keagamaan, nilai sopan santun, nilai kepahlawanan, nilai kekompakan, dan nilai kebersamaan. Oke, nah, sebelum zaman modern itu ada, zaman dahulu, ya, pertunjukan tari saman itu ditarikan oleh laki-laki. Jadi yang narinya itu laki-laki, tidak ada perempuan.
dengan anggotanya itu tidak lebih dari 10 orang ya. Tapi karena sekarang zaman sudah modern ya, nah sekarang itu tari saman itu bisa dicampur, boleh perempuan aja, boleh laki-laki dengan perempuan ya, seperti itu. Kemudian tari saman ini juga membawa beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai keagamaan. Kenapa? Karena syair dalam tarian saman itu adalah syair Islam. Makanya dalam tari saman itu ada pengucapan salam dulu. Ya, berbeda dengan tarian-tarian yang lain yang jreng langsung. Tapi tari saman itu pembukaannya pakai Assalamualaikum dulu ya, seperti itu. Kemudian nilai pendidikan. Karena setiap gerakan tari saman itu adalah gerakan kita memohon doa dan ampun kepada Tuhan. Ya, gerakannya ada yang seperti ini ya, itu kan kita ya Allah mudah-mudahan nilai ulangan sing bagus ya, seperti itu. Jadi itu nilai doanya dan nilai pendidikannya, karena tarian ini sekarang diberikan di sekolah seperti itu. Selanjutnya nilai sopan santun ya, itu ada di dalam syairnya. Kemudian di dalam gerakannya, kan tari saman itu kebanyakannya apa? Duduk bersimpuh seperti itu. Selanjutnya, ini seperti yang tadi, tari saman disajikan secara berkelompok. Ya, kalau yang awal tari saman itu biasanya ditarikan 7 sampai 10 dan tari saman itu harus dilakukan dengan hitungan ganjil. 7 berapa lagi? 9 terus 11. Nah, jadi tari saman itu kudu ganjil. Kenapa harus ganjil? Karena biasanya posisi yang di tengah itu adalah posisi pemimpin yang memimpin syair. Karena tari saman asli itu tidak menggunakan musik. Musiknya dari syair tersebut ya. Selanjutnya, tari saman merupakan tarian yang berasal dari Aceh ya. Kemudian posisi pola lantai, penari akan berbaris membentuk garis memanjang ya, dengan pola lantai horizontal atau garis lurus ya. Jadi ciri khas tari saman yang tidak ada di dalam tarian lain adalah posisi pola lantainya berbaris ya, seperti itu. Dipahami sampai sini? Mengerti? Oke. Kita masuk ke dalam gerakan tari saman. Yang pertama ada gerakan tangan ya. Ciri khas tari saman itu ada pada gerakan tangannya ya. Ada gerakan tangan, gerakan tangannya itu ada gerakan tangan bertepuk seperti horizontal bolak-balik. Kumaha Bu? Bagaimana Bu gerakan ini? Ya, kalian seperti ini. Ada gerakan 1 2 1 2 1 tek tek hap. Dari situ langsung hap. 1 2 3 4 5 6 sat, seperti itu. Jadi gerakannya 1 2 1 2 seperti itu. Kemudian juga ada gerakan kedua tangan berimpit dan searah. Yang gerakan seperti ini 1 2 1 2 1 2 1 2 ya, seperti itu. Selanjutnya ada gerakan ujung jari tengah dan jempol seperti memetik. 1 2 1 2 1 2 1 2. Mudah bisa, gampang aja, cuma 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, gampang ya. Yang penting tetap fokus ya. Ini adalah gerakan tari saman yang harus kalian pelajari hari ini dan kalian harus langsung bisa mempresentasikan. Oke. Nah, ini adalah contoh tari saman. Ini tari saman zaman dulu. Penarinya laki-laki. Tuh, laki-laki. Ini tari saman zaman now. Zaman modern. Penarinya boleh campur laki dan perempuan. Aksesorisnya juga lebih wow, lebih mentereng. Ya, karena zaman dulu kan sulit ini beli-beli kain-kain dan lain-lain ya. Kalau zaman sekarang kan sudah bisa lebih modern, kemudian penggunaan bajunya juga lebih berwarna, menggunakan warna-warna yang terang, merah, hijau, biru ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita memasuki kalian belajar itu tari saman, kita akan menonton dulu tari saman itu yang seperti apa Bu. Dan tarian ini adalah yang akan kalian pertunjukkan hari ini. Baik itu musiknya atau gerakannya boleh kita adopsi sebagian. Ya, bisa?
Semangat. Semangat. Oke, yuk kita sekarang nonton dulu ya, bisa ya? Silahkan diperhatikan. Ini merupakan tari saman yang akan kalian praktikkan. Boleh dilihat dan diamati ya, gerakannya boleh kalian ingat-ingat supaya nanti kalian bisa mempraktekannya. Oke, nah pertemuan minggu ini kita akan belajar tari saman sampai sini. Ya, bisa? Bisa? Yakin? Yakin 100%. Nah, Ibu di rumah sudah membuat kelompok ya yang akan kalian kerjasama di sini. Ya. Nah, tapi sebelum kita memasuki ke pembagian kelompok ya, kita akan melakukan ice breaking dulu supaya semangat. Siap? Siap? Semangat? Tim perempuan siap? Siap. Tim laki-laki siap? Nah, karena kita belajar tari saman, jadi pembelajaran untuk ice breaking juga Ibu akan sedikit menggunakan gerakan tari saman. Diperhatikan, gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dengan kalimat konsentrasi. Bisa? Oke, yuk berdiri semuanya. Berdiri. Siap ya? Seperti ini, siap. Tangannya nanti yang kanan dulu ya. Siap, yuk. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. Bisa? Nah, Ibu akan mulai dari lira dulu. Lira nanti harus menyebutkan nama dan lawan Anda. Siapa yang akan Anda tantang? Ya, seperti ini. Misalkan, lira ya. Kita ulangi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lira, lira, Pauji. Berarti Pauji harus melanjutkan. Pauji, Padil. Berarti langsung ke
Padil, dan seterusnya. Nanti tim mana yang akan menang? Tim perempuan atau tim laki-laki? Bisa? Kita mulai ya, percobaan ya. Berarti dari Lira nanti langsung menyebutkan siapa. Yang disebutkan oleh Lira harus langsung konsentrasi dan menjawab. Siap? Mulai, bisa? Yo, mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Nama kamu dulu sayang. Lira Azka. Oke, bisa semangat ya. Seru ini seru. Pokoknya seru. Siap. Jangan mengulang, konsentrasi ya. Siap perempuan? Laki-laki siap? Oke. 3, 2, 1. Konsentrasi dimulai. Lira Azka. Oh, kok Anda tidak konsentrasi? Cuma menyebutkan Padil. Mana tepuknya? Berarti Azka Padil. Gitu kan? Siap Padil? Diulangi lagi dari awal. Ini kan perempuan harus menyebutkan laki-laki, laki-laki harus menyebutkan perempuan. Tidak boleh menyebutkan laki-laki lagi ya. Siap. Ulangi, Lira, siap. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Lira Azka. Tadi pasangannya mau sama siapa? Mau sama Padi. Silakan pilih wanita pilihan Anda. Nah, seperti itu. Siapa Padil? Berarti Azka Padil. Bisa? Semangat. Aduh, semangat. Laki-laki, ini babak pertama sudah kalah. Bagaimana ini? Siap. Diganti sekarang. Dari Azka dulu. Lira sudah lulus tes. Sudah konsentrasi. Semangat laki-laki. Aduh, semangat. Siap. Siap ya, diulangi ya. Siap. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Azka Padil. Apa? Ibu mah tidak tahu. Padil ke siapa? Mau pilih siapa ini? Pauji, oke. Ulangi, berarti dari Padil langsung. Siap Pauji, siap. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Padil, Pauji. Aini, Rafli, Zahra. Oh, salah Anda. Harus sebutkan nama dulu. Ulangi. Berarti tidak usah sebutkan nama ya, langsung aja. Tok, siapa? Dari Pak Padil. Siap ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Indra. Nesa. Yosa. Oh, laki-laki sudah kalah ya. Pemenangnya adalah tim perempuan. Kalian malu-malu sih. Tinggal sebut aja, tinggal pilih ya tim perempuan ya. Oke. Sudah mulai semangat? Sudah mulai fokus? Seni budaya? Oke, nah sekarang Ibu akan bagikan kelompok untuk kalian untuk praktik tari saman. Ini di Ibu sudah membuat listnya, dan tidak boleh Ibu abi mah yang kelompok sareng besti abdi, tidak boleh seperti itu ya. Di sini Ibu sudah buat listnya. Silahkan nanti kalian berlatih secara berkelompok. Kelompok 1. Zahra Junita, Cindy, Irli, Putri, Siti Rohimah, Febriani, Padli, Amir, Pauji, Ardiansah, Azka, dan Padila. Ya, kelompok 1. Diingat ya nama kelompoknya. Kelompok 2. Siti Padila, Zahra Ayunia,
Aini, Lira, Siti Fatmawati, Pili, Rahmat, Idis, Rapli, Yosa, dan Indra. Ya, itu kelompok dua. Ya, bisa? Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan berlatih tari saman. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kelompok satu, acungkan tangan kelompok satu. Kelompok satu di sebelah sini. Silakan, kontestan kelompok satu. Kelompok dua, silakan di sebelah sini. Perempuan. Sok, silakan tentukan posisinya. Dan sambil ibu akan menilai, memberikan penilaian kepada kalian tentang pembelajarannya. Silakan posisinya dulu. Posisinya silakan ditentukan. Paling kiri siapa, paling kanan siapa, ya seperti itu. Oke, kalau sudah silakan kalian mulai berlatih geraknya satu per satu. Gerakan awal mau seperti apa? Dipersilakan. Masing-masing ketua kelompoknya ya silakan untuk memimpin teman-temannya. Ini kelompok dua, kelompok Siti Padila, silakan dipimpin. Gerakan pertama mau seperti apa? Gerakan pertama, langsung. Berarti dari atas ya. Ini kelompok ini mau dari atas. Berarti dari situ adegannya seperti apa? Langsung ke bawah ya. Ya. Ya, gerakan selanjutnya seperti apa? Hormat dulu. Selesai hormat, gerakan selanjutnya seperti apa? Boleh ya, kelompok ini sudah mulai kompak ya. Ibu berikan penilaiannya ya. Gerakan selanjutnya dipersilakan, Sob. Oke. Berlatih, boleh. Oke, ini kelompok satu ya. Coba gerakan selanjutnya bagaimana seperti ini? Ya, yang ke atas siapa? Satu, dua laki-lakinya. Gerakan ini dulu, yuk. Selang-seling. Boleh kita pakai musik, boleh? Boleh kita pakai musik ya? Kita cek dulu nih, pakai musik. Supaya menyamakan gerak. Kelompok ini gerakan pertama seperti apa? Gini, ya. Kelompok Zahra gerakan pertama itu tangan di depan dada seperti itu, ya. Siap, kita coba dulu nih sedikit-sedikit ya.
Oke, kita ulangi lagi latihan geraknya ya. Gerakannya satu persatu sambil ibu memberikan nilai. Tim laki-laki ya semangat yo, bisa yo. Jangan sampai kalah lagi sama tim perempuan. Semangat ya. Gerakannya, powernya dikeluarkan. Berarti gerakan ini kan tadi kelompok ini dari atas dulu. Ya, ya. Ini kelompok Fadila, kekompakannya sudah mulai ya, sudah mulai terlihat. Tim laki-laki yang belum terlihat ini, ya. Tim laki-lakinya semangat yo, bisa yo. Ini tim 2, timnya Zahra. Ini laki-lakinya masih belum semangat ya. Coba lebih semangat lagi ya. Kemudian gerakannya lebih maksimal, Nak. Gerakan kepalanya sambil dilihat 1 2 1 2 1 2 1 2. Ya, seperti itu. Diulangi, siap-siap. Kelompok Fadil siap. Oke, kita ulangi ya. Oke, bersiap. Sambil ibu akan memberikan penilaian kepada kalian ya. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru berdatangan salam. Kami kesurat jaga pemat karena mulia. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru berdatangan salam sejahtera. Semua kita memberikan bangsa yang bersentosa. Oke, ya sangat luar biasa ya. Sudah mulai kompaknya sudah terlihat, anak laki-laki berlatihnya sudah mulai bersemangat walaupun ibu pegal kakinya semangat ya. Oke. Sudah hafal? Sudah hafal? Sudah bisa? Sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah belum? Belum? Satu kali lagi? Satu kali lagi, tim Fadil satu kali lagi siap? Oke, satu kali lagi ya. Selesai latihan ini kita akan langsung presentasi. Oke? Bisa? Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru berdatangan
Oke, gerakan tadi gerakan memetik ini Aska. 1 2 1 2 1 2 1 2 dua kali ya. 1 2 1 2. Bisa semua? Sudah siap untuk presentasi? Pak Uji siap? Siap. Oke, silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Oke, setelah kalian berlatih dan pada saat berlatih barusan Ibu sudah memberikan beberapa nilai ya untuk kalian. Jadi yang misalkan yang berlatihnya serius itu otomatis nilainya pun besar. Nah, sekarang kalian ya sebelum memulai ke sesi presentasi ya, jika ada yang mau bertanya ya, jika ada yang mau bertanya kepada Ibu tentang barusan tari saman itu diperbolehkan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Pak Uji. Boleh nggak Bu tari saman ditampilin pas kenaikan kelas? Oke, boleh tidak tari saman ditampilkan pada saat kenaikan kelas? Jawabannya adalah boleh. Ya, karena ini merupakan tari kreasi. Ya, jadi nanti pada saat kalian kenaikan kelas, ya kalian boleh dengan teman-teman sekelasnya menampilkan tari saman sebagai tarian yang untuk dipertunjukkan. Ya. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Kenapa memilih tari saman untuk pembelajaran ini? Gitu maksudnya. Oke. Kenapa Ibu memilih tari saman untuk pembelajaran di kelas 9A ini? Ya, karena yang pertama ya, tari saman itu tidak memerlukan banyak pola lantai. Ya, jadi laki-laki tidak akan bingung. Ah, terus ya Abdi kemana? Setelah ini saya kemana gerakannya? Ya, makanya Ibu memilih tari saman supaya tim laki-laki tidak terlalu banyak bergerak. Kemudian gerakan tari saman itu bisa diulang-ulang kembali seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, berarti kita sudah siap untuk presentasi ya. Kita akan melakukan presentasi setiap kelompok di sini ya. Kemudian kelompok lainnya itu tim laki-lakinya dan tim perempuannya harus memberikan komentar tentang penampilan temannya. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Kemudian kalian yang presentasi menyebutkan nama kelompoknya, kelompok apa? Bu, saya mah kelompok G-Boy Mujair. Boleh. Ya, Bu, saya mah kelompok pecinta anime Jepang. Boleh. Ya, boleh? Bisa? Bisa dimulai. Yang pertama berarti kelompok Siti Fadilah. Kelompok 1. Kelompok Zahra. Oke, kelompok Zahra dulu. Kelompok Neng Zahra dipersilahkan. Oke, Zahra, Fadil, Pak Uji, Putri, Irli, Nesa dipersilahkan berbaris. Ya. Sebutkan kalian dari kelompok apa dan nama kelompoknya kelompok apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa? Kelompok Geboy Mujair? Kelompok apa atuh coba? Kami dari kelompok lumba-lumba ingin Kelompok lumba-lumba. mempresentasikan tari saman. Oke, kelompok lumba-lumba akan mempresentasikan tari saman. Sudah siap? Siap. Sudah yakin? Oke. Saat kelompok pertama tampil, nanti silahkan ya. Kelompok perempuan dan kelompok laki-laki harus memberikan komentar tentang penampilan kelompok satu. Siap? Siap, oke. Siap ya, Ibu sambil memberikan penilaian. Silahkan untuk bersiap. Menghadap ke sana. Sok. Kelompok Zahra sudah siap? Siap? Oke, ya konsentrasi, fokus. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru datang karena salam dari sunnah dalam Ramadan karena mulia. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru datang salam sejahtera semua kita memberikan bersama damai sentosa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, terima kasih. Boleh kembali duduk ke tempat semula, ya. Sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua ada yang mau mengomentari tentang penampilan kelompok satu? Oke, silakan Siti Fadila.
tampilnya sudah maksimal, sudah bagus, tapi masih ada yang senyum-senyum dan kurang fokus. Oke, tuh kelompok 1 tampilnya sudah bagus, tapi ada yang masih senyum-senyum, ya. Jadi kalau sedang presentasi harus fokus. Senyum boleh, yang namanya nari itu harus senyum, tapi entong senyum-senyum sendiri. Ya, siun. Ya, ada lagi yang mau memberikan? Oke, silakan. Perempuannya sudah bagus, tapi kalau laki-lakinya masih ada yang bercanda. Oke, tuh betul kan? Perempuannya sudah bagus, laki-lakinya masih ada bercanda, ya. Tapi terima kasih kalian sudah tampil maksimal, ya. Kalian sudah mau bekerja sama dengan tim kalian. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2 dipersilakan ke depan. Oke, kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru datang karena salam. Nabikan sunnah dalam berman, tanda mulia salam alaikum. Kami ucapkan para undangan yang baru datang salam sejahtera. Semua kita memberikan manfaat damai sentosa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih ya. Kelompok 2 sudah tampil. Sekarang saatnya kita mengomentari dan memberikan penilaian. Ayo, yang mau berkomentar silakan. Siapa? Oke, Jara. Kelompok 2 didengarkan. Ini komentar dari teman kalian, bukan dari ibu ya. Iya, gerakannya sudah bagus, sudah maksimal. Tapi tadi Yosa, nak, dijalik ke. Kenapa? Ya, tidak usah tegang, rileks, santai ya. Sudah bagus, kelompok 2 sudah bagus ya. Tapi tadi di belakang ada yang, ya, seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau berkomentar? Ada lagi yang mau berkomentar? Pak Uji mau berkomentar?
tampilnya udah bagus tapi masih ada yang ketinggalan gerakan. Oke, gerakan tampilnya sudah bagus tapi masih ada yang tertinggal gerakannya karena masih belum hafal ya, seperti itu ya. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu akan langsung memberikan penilaian kepada kalian. Ya, kelompok 1 tadi yang pertama adalah kelompok Zahra. Kelompok Zahra itu sudah bagus, sudah rapi. Yang di depan sudah rapi, sudah senyum ya. Tetapi ada beberapa tadi anak laki-laki yang masih loyo, masih belum hafal gerak dan ketawa ketiwi sendiri ya. Karena itu Ibu akan memberikan nilai 88 untuk kelompok Zahra. Oke, yang satu lagi kelompok Siti Fadilah. Ya, Ibu akan memberikan waktu. Ibu akan memberikan penilaian untuk kelompok Siti Fadilah. Ya, untuk kelompok Siti Fadilah, Ibu akan memberikan nilai yaitu 95. Ya, karena tadi kelompok Siti Fadilah laki-lakinya sudah mulai rapi, cuman ada tadi yang kata Ibu keseleo sedikit, jadi gerakannya dia lupa ngeblank ya seperti itu. Tapi gerakannya sudah maksimal ya. Terima kasih Ibu ucapkan. Nah, selanjutnya itu Ibu akan memberikan soal pengisian ya untuk menilai kemampuan kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Silakan kalian ini diisi, kemudian diberikan nama, diisinya boleh di belakang ya, seperti itu. Diisi. Silakan diisi. Ada yang tidak kebagian? Oke, silakan diisi. Ya, sok diisi. Jangan lupa diberi nama, kemudian langsung diisi jawabannya. Oke, waktunya 3 menit lagi.
Oke, sudah hampir selesai ya. Oke. Oke, sudah mulai terlihat jawabannya. Oke, sudah mulai selesai. Ini sudah nomor 5 ya. Siti Fadila sudah selesai. Lira juga sudah selesai. Oke, 1 menit terakhir. Oke, tim perempuan silakan Siti Fadila untuk dikumpulkan. Tim laki-laki, Fauji silakan untuk dikumpulkan. Oke, boleh. Oke, yang sudah, ini ada isian tentang refleksiku hari ini, tentang pembelajaran hari ini. Boleh kalian checklist ya tentang pembelajaran hari ini. Silakan di checklist tentang pembelajaranku hari ini. Ya, terima kasih ketua kelas. Iya. Ya. Sudah selesai mengerjakan semuanya. Silakan untuk refleksiku hari ini, silakan di checklist tentang pembelajaran kalian hari ini. Kira-kira semenyenangkan apa, sememahami apa kalian tentang pembelajaran hari ini? Iya, silahkan di checklist. Oke, Azka sudah selesai? Iya, boleh dikumpulkan nak? Iya, oh pintar. Boleh. Dikumpulkan yang sudah? Oke, terima kasih. Oke, tim perempuan sudah selesai semuanya. Ayo, laki-laki. Sudah? Boleh, sok dikesinikan. Sudah. Oke. Oke. Oke, sudah selesai ya. Jadi kalian sudah mengisi refleksi belajarku hari ini. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tentang apa anak-anak? Seni budaya tari kreasi. Sudah selesai. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau cek dulu nih, kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu tentang apa dan apa yang telah kita pelajari? Boleh acungkan tangan? Oke, Siti Fadila, dipersilakan. Kesimpulannya, kita dapat mengerti dan lebih mengetahui tentang tari kreasi, terutama tari saman, baik itu dari segi
gerakan, pola lantai, dan penyajian. Kita juga diajarkan untuk berani tampil dengan percaya diri di depan kelas. Oke, beri tepuk tangan untuk Siti Fadila. Jadi kesimpulan kita hari ini belajar tentang tari kreasi adalah kalian sudah memahami tentang tari kreasi dan juga kalian sudah memahami apa itu tari saman, kemudian mempraktikkan tari saman beserta unsur-unsur pendukungnya. Tadi ada gerak, ada musik, ada pola lantai, ya seperti itu. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah tampil hari ini dengan maksimal. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, minggu yang akan datang, kita itu akan membuat properti tari saman, yaitu berupa topinya. Ya, jadi minggu depan nanti ibu akan berikan di WA ke kalian ke grup ya tentang apa saja yang harus kalian bawa. Ya, bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ketua kelas dipersilakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Kepada Ibu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih.